Otherworldly Evil Monarch, Bab 247. Judul, Penculikan Pertama Jun Moxie. Kepala Jun Wuyi menggeleng saat dia tertawa. Di sampingnya, bahkan Yang Mo kecil pun tertawa. Meskipun dia tidak mengerti arti sebenarnya di balik kata-kata itu, bajingan kecil itu sadar bahwa kombinasi irisan kentang dan air hangat tidak enak. Tang Yuan tidak hanya sangat gemuk, ingatannya juga tidak terlalu bagus. Dia sudah lama melupakan instruksi itu. Akibatnya, dia tidak punya banyak hal untuk dilanjutkan. Bagian pidato ini adalah improvisasi murni berdasarkan apapun yang bisa dia ingat. Anehnya, dia masih berhasil menunjukkan penampilan yang bagus. Dia pasti individu yang sangat berbakat. Gendut Tang masih berbicara dalam semburan tak berujung. Tuan Muda Jun tidak berminat untuk mendengarkan pidato itu lagi. Dia berbalik dan tersenyum melihat Yang Mo. Bagaimana suasana hatimu, Nona kecil Yang? Wajah kecil Yang Mo terkulai seketika. Biasanya, dia akan menahan diri untuk tidak membalas ketika Jun Moxie memanggilnya Nona kecil Yang. Namun kali ini, dia mendengus dan menoleh untuk pergi. Putra Pangeran Setara adalah iblis kecil yang pintar dan nakal untuk usianya. Namun, dia hanyalah anak laki-laki berusia 10 tahun. Dia sudah merasa malu dengan kejadian yang sebelumnya terjadi. Karena itu, wajar jika dia merasa sulit untuk tetap tenang. Selain itu, tidak ada yang menghiburnya setelah itu. Faktanya, bahkan orang dewasa pun tidak akan bereaksi dengan tenang, dan akan merasa sulit untuk bertahan. Tidak ada gunanya marah, kata Hitman Jun mendengus saat dia tidak berusaha membujuk bocah itu. Sebaliknya, dia menyilangkan kakinya. Kamu tahu bahwa yang bisa kamu lakukan hanyalah marah ketika kamu bertemu dengan pengganggu, dan tidak ada yang lain. Kamu mungkin juga menahan diri dari kehilangan kesabaran karena tidak ada untungnya. Apa gunanya mengendalikan amarahku jika tidak ada gunanya? Yang Mo telah menahan rasa sakit itu untuk sementara waktu, dan air mata akhirnya mulai turun. Memanggilmu gadis kecil tidaklah salah karena kamu menangisi masalah kecil. Untuk apa kamu menangis? Jika pria sejati sering menangis, dia kehilangan rasa hormat. Orang seperti itu jelas akan dibuli. Jun Moxie berbicara dengan nada meremehkan saat dia mengambil sebuah apel besar dari meja. Dia memotong sepotong dan menggigitnya. Apakah menangis itu berguna? Akankah menangis menyelesaikan masalah? Kamu akan segera meninggalkan pandanganku jika kamu menangis lagi. Enyahlah dan menangislah di tempat lain. Aku tidak akan mengikuti untuk menghiburmu. Selain itu, aku tidak akan mencoba membantumu melampiaskan amarah kamu. Aku tidak akan menangis. Yang Mo dengan cepat menyeka air matanya, tetapi terus terisak sebentar. Dia sangat terikat dengan tuan muda keluarga Jun. Ayah memberitahuku bahwa kakak laki-laki Jun sangat pintar. Bisakah kamu memberitahu aku apa yang harus aku lakukan? Ketiganya telah membuli aku sejak kecil. Aku sangat takut sampai-sampai aku tidak bisa memikirkan apapun. Dan aku hanya ingin melarikan diri. Kakak, dapatkah kamu memberitahu aku? Bagaimana aku bisa membuat mereka berhenti? Atau bagaimana aku bisa membalas dendam dan melampiaskan amarahku? Membalas dendam untuk melampiaskan amarahmu? Itu bukan cara yang baik. Kelopak mata Jun Moxie tetap tidak bergerak saat dia dengan tenang berkata, mereka adalah putra kaisar. Siapa yang terbesar di dunia ini? Adalah kaisar. Jika putra kaisar ingin mengganggumu, adakah yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan hanyalah bertahan karena keluarga kamu tidak sekuat mereka. Aku tidak mau menanggungnya lagi. Kakak laki-laki Moxie, ayah berkata bahwa kamu adalah yang terpintar, dan itu tidak masalah yang bisa membingungkanmu. Yang Mo menangkap lengan kanan Jun Moxie dan mulai mengguncangnya. Aku memintamu kakak laki-laki Moxie. Tolong beri aku ide. Hentikan sekarang juga. Jun Moxie buru-buru mendorong tangannya. Dia kemudian melanjutkan dengan tidak sabar. Ayah mereka adalah kaisar, sedangkan ayahmu bukan. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kecerdasan. Kamu ingin aku membantumu? Tidak ada kesempatan. Kita tidak punya sarana. Yang Mo menatap kosong sejenak. Kemudian matanya mulai berair lagi, dan segera air mata mengalir keluar. Mulut mungilnya baru saja mengeluarkan beberapa isak ketika, tiba-tiba, ada kilatan resonansi di matanya. Temperamennya segera kembali seperti sebelum dia mulai menangis. Dia menjadi tenang, sementara matanya terbuka bulat seperti bulan purnama. Kakak laki-laki Moxie, kamu baru saja mengatakan bahwa ayah mereka adalah kaisar, sedangkan milikku bukan. Mengapa ayahku bukan kaisar? Mereka berdua adalah anak dari kakekku, kaisar sebelumnya. Mengapa ayahku hanya seorang pangeran, sedangkan kakak laki-lakinya adalah kaisar? Aku juga darah kaisar tua. Jadi mengapa mereka bisa menindasku, dan aku tidak bisa memberontak? Yang Mo membuka mata bulat besarnya saat dia melihat Jun Moxie dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu juga memiliki darah kaisar sebelumnya, jadi seluruh masalah ini jelas merupakan masalah internal keluargamu.
Bagaimana aku tahu, mengapa? Jun Moxie tampak agak tidak sabar saat dia berbicara. Ayahmu tidak memiliki prospek masa depan, sama seperti kamu. Dia juga diintimidasi sejak kecil. Dia tidak berani memberontak atau menyebut omong kosong yang telah dilakukan. Karena itu, kebiasaannya menjadi kodratnya. Faktanya, dia mungkin bersedia menanggung penindasan bahkan sekarang ketika dia sudah dewasa. Jelas bahwa dia tidak menjadi kaisar. Dan sekarang, bahkan putranya harus menghadapi perundungan. Aku tidak boleh diganggu lagi. Yang Mo tiba-tiba mengepalkan tangan kecilnya. Aku tidak akan diganggu setelah aku dewasa. Dan keturunan aku juga tidak. Ini tidak bagus. Masalahnya sulit dipecahkan. Jun Moxie menghela nafas dengan menunjukkan kasih sayang yang palsu. Apakah kaisar satu-satunya orang yang tidak tahan terhadap perundungan? Akankah keturunan aku juga terhindar jika aku tidak menghadapinya? Tanya Yang Mo kecil. Jun Moxie menghela nafas. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan menjadi kaisar seperti yang kamu katakan padaku, oke? Yang Mo membuka lebar matanya. Mereka terlihat tulus. Kamu adalah cucu kaisar sebelumnya. Jadi, kamu berhak secara alami. Jun Moxie memiringkan kepalanya saat dia memfokuskan pandangannya pada anak laki-laki itu. Ya, kamu memiliki kualifikasi dasar, tapi kamu terlalu kekurangan sifat lain yang dibutuhkan. Karenanya, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Kalau begitu tolong beritahu aku kakak laki-laki Moxie, bagaimana cara mengubahnya? Aku tidak boleh diganggu lagi. Yang Mo bertanya. Jun Moxie baru saja akan menjawab ketika Jun Wuyi, yang duduk di belakangnya, terbatuk keras. Batuknya yang menggelegar terdengar sangat mirip dengan batuk seseorang yang menderita TBC. Jelas bahwa Jun Wuyi khawatir orang lain akan mendengar percakapan itu. Makanya, dia mencoba meredam percakapan ini. Batuk yang memekakkan telinga ini memang layak untuk nama ahli Sky Swan meskipun hanya terbatas di ruangan ini. Jun Wuyi telah mendengarkan percakapan ini, dan merasa itu mulai terdengar agak salah. Meskipun percakapan itu dimulai sebagai upaya untuk menghibur anak itu, percakapan itu segera mengambil arah yang sama sekali berbeda. Selain itu, ia mulai menginjak jalan terlarang, dan mungkin bisa menghasilkan buah yang sangat beracun. Ada kemungkinan bahwa metode yang diadopsi Jun Moxie untuk membujuk bocah ini mungkin akan terukir di pikiran mudanya. Oleh karena itu, penasihat Tuan Muda Jun mencoba untuk menunjukkan bahwa mereka hanya perlu mengikuti tindakan ini sampai mereka mengumpulkan sumber daya keuangan yang mereka butuhkan. Proses ini hanya akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Namun, jika mereka akhirnya menghasut putra pangeran setara melawan tahta, maka mereka mungkin akan menyesalinya nanti. Apa yang dipikirkan anak ini? Aku tidak dapat menjawab pertanyaan kamu ini. Tanya ayahmu ketika kamu pulang. Aku yakin apa yang akan dia katakan. Bagus bahwa mereka menggertak. Bagus bahwa orang lain juga mengambil peran aku. Bagaimana? Orang-orang membuli yang benar dan jujur. Jun Moxie meniru pangeran setara. Bagaimana kamu tahu bahwa ayah aku berbicara persis seperti itu setiap kali aku diganggu? Dia memberitahuku bahwa aku pasti diintimidasi, dan dia bahkan mengatakan bahwa aku pasti dibuli lebih parah. Yang Mo berkedip saat dia melihat Jun Moxie dengan ekspresi hormat. Kakak laki-laki ini benar-benar sangat pintar. Faktanya, bahkan kakekku biasa berbicara seperti ini. Jun Moxie mendengus dan mengucapkan kata-kata dalam hatinya. Aku jelas tahu. Aku juga sadar bahwa kamu adalah pengkhianat kecil. Kamu akan kembali dan memberitahu ayah kamu tentang apapun yang akan dikatakan orang kepadamu. Bukankah begitu? Aku tidak akan mengkhianati temanku. Ayah aku mengatakan kepadaku bahwa orang yang mengkhianati teman mereka itu jahat. Tapi aku orang baik, aku tidak akan mengkhianati temanku. Wajah lembut Yang Mo menjadi sangat merah. Kenapa kau khawatir? Jun Moxie menatapnya dengan jelas sambil berkata, seharusnya tidak begitu. Bagaimana kalau aku menceritakan sebuah cerita dulu? Yang Mo menundukkan kepalanya dan dengan sedih setuju. Baik, Jun Wuyi praktis duduk di tepi kursinya. Dia akhirnya mengendur dan diam-diam menyeka keringat dinginnya. Orang gila ini akhirnya menghentikan diskusi mereka tentang topik sensitif itu. Untung mereka memulai dengan sebuah cerita. Aku sangat khawatir tentang hasil dari itu. Kisah ini disebut kudeta gerbang Xuan Wu. Jun Moxie tersenyum. Li Ximin adalah putra pangeran kekaisaran Tang. Dia memiliki 2 sepupu yang lebih tua, Li Jiancheng, pewaris, dan Li Yuanji. Mereka sering menindas adik sepupu mereka. Pada awalnya, Li Ximin menahan perundungan mereka. Namun, ketika sudah terlalu berlebihan, dia membunuh mereka di gerbang Xuan Wu. Kemudian, dia duduk di atas tahta dan menjadi kaisar. Dia tidak pernah ditindas oleh siapapun lagi. Jun Wuyi juga mendengarkan cerita Jun Moxie. Tidak hanya mendengarkan cerita pendek Jun Moxie secara rutin, dia juga sangat menyukainya. Terutama cerita yang berjudul Romance of the Three Kingdoms, yang isinya membuat Jun Wuyi tercengang.
Karena Jun Mo Xie menceritakan sebuah cerita yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dia secara alami mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, saat Jun Mo Xie dengan tenang melanjutkan ceritanya, Jun Wei, yang sarafnya baru saja mulai rileks, tiba-tiba menjadi sangat tegang lagi. Bahkan, keringat dingin telah membasahi bajunya hingga ke pakaian dalam. Fakta bahwa cerita belaka oleh tuan muda keluarga Jun benar-benar akan menakut-nakuti seorang ahli Sky Swan hingga tingkat seperti itu jelas merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jika bukan pencapaian. Ya Tuhan, aku seorang jenderal yang berpengalaman. Jun Wei sangat marah dengan tindakan Jun Mo Xie. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti aku sampai mati? Omong kosong apa yang kau ceritakan, nak? Astaga, kamu baru saja memicu pemberontakan. Yang Mo akan mendengarkan dan mengingat kata-katamu. Bahkan jika dia masih anak-anak, dia mungkin masih menyimpan dendam. Bukankah ceritamu baru saja menuangkan 1 barel minyak ke atas api? Bagus, bunuh mereka. Bunuh mereka sekaligus. Jangan tunjukkan belas kasihan. Yang Mo kecil melepaskan lengannya saat dia berseru kegirangan. Ada kilatan aneh di matanya. Mungkin sebuah keinginan. Mungkin itu adalah kehausan. Atau ide fanatik lainnya. Mata Jun Mo Xie hampir sama. Aku sudah terlalu banyak bicara lagi. Berapa banyak kata yang dapat diingat oleh seorang anak kecil? Ini adalah benih, dan harus diairi dengan sedikit air untuk membuatnya menjadi pohon. Namun, itu akan tenggelam jika aku membuangnya langsung ke laut. Semburan tiba-tiba dari bau eksotis mengalir dari bawah. Nyatanya, aromanya begitu kuat sehingga semua orang berseru heran. Bahkan orang-orang yang telah menekan emosi mereka. Bahkan orang-orang yang duduk di lantai atas memusatkan perhatian mereka padanya. Setelah banyak promosi, pelelangan anggur surgawi akhirnya dimulai. Di atas panggung, ada seorang pria tua berusia 50 tahun. Postur tubuhnya tegak, dan dia berpakaian serba hitam. Dia tampak penuh semangat dan energi, sementara alisnya yang terkonsentrasi melengkung seperti 2 pedang dingin. Bahkan Jun Mo Xie terkejut melihat orang ini. Bukankah ini Old Song yang ceroboh dan lalai? Dia telah menghiasi pakaian barunya dengan cara yang sama seperti seorang prajurit. Dia tidak membungkuk lagi, dan berdiri tegak dari pinggangnya ke atas. Secara keseluruhan, dia tampak seperti jenderal militer sekarang. Kirim segelas anggur sebelum pembunuhan. Song Sang, beberapa orang di antara penonton segera mengenali Old Song saat dia muncul di atas panggung. Ada rumor bahwa Song Sang adalah ahli Sky Swan, dan sekarang dia adalah juru lelang untuk Aristocratic Hall. Memang, ini sangat aristokrat. Aroma anggur yang kuat melayang di udara, dan semua orang dengan ganas menghirup aroma itu. Anggur ini layak menyandang gelar anggur kelas surgawi, hanya berdasarkan baunya yang indah saja. Tiba-tiba, semua orang menjadi agak tidak sabar. Mata pria berpakaian hitam yang duduk di belakang Putri Ling Meng memancarkan cahaya aneh setelah dia menghirup aroma itu. Dia adalah kaisar suatu negara, namun dia belum pernah menemukan anggur berkualitas tinggi. Ini adalah indikasi yang jelas tentang kelangkaan kualitas anggur ini. Otherworldly Evil Monarch, Bab 248. Judul, Gong untuk memulai pertunjukan. Tidak heran jika Aristocratic Hall menjual produk berkualitas tinggi. Lagi pula, Song Sang Dewa Anggur generasi ini telah dengan hati-hati memfermentasi anggur surgawi ini. Meskipun Song Sang sendiri tidak mengatakan apa-apa atau mengaku memfermentasi anggurnya sendiri, semua orang yang hadir tidak bisa tidak berpikir bahwa dia yang melakukannya. Song Sang dianggap sebagai pembunuh bayaran Sky Swan yang tangguh, dan terkenal karena kehebatannya sebagai seorang pejuang. Namun, identitas Song Sang sebagai Dewa Anggur adalah bagaimana orang-orang benar-benar mengukir karakternya di hati mereka. Beberapa pelayan mulai bergerak, masing-masing mendorong troli besar, dan masing-masing troli ini masing-masing memiliki 12 gelas anggur kecil. Gelas anggur ini hampir merupakan salah satu gelas anggur terkecil yang tersedia. Namun, itu masih sangat indah karena terbuat dari perak. Selain itu, mereka terlihat sangat halus, seperti sayap jangkrik karena seluruh tubuhnya tampak berkilau. Selain terlihat enak, cangkir yang terbuat dari perak murni ini juga meyakinkan orang bahwa anggur tidak akan beracun karena racun akan berubah warna jika bersentuhan dengan perak. Orang bisa minum anggur yang enak tanpa khawatir karena itu akan aman sepenuhnya. 3 gelas anggur ditempatkan di setiap meja. Kemudian, beberapa pelayan datang dengan membawa botol anggur, dan mulai menuangkan anggur dengan sangat hati-hati agar tidak tumpah bahkan setengah tetes. Anggur dingin dan luar biasa berdeguk seperti sungai saat dituangkan dari moncong botol dan memenuhi gelas anggur. Aula itu ditutupi dengan aroma yang lebih kuat saat anggur mengalir ke gelas. Semua orang melihat kacamata di depan mereka. Banyak dari mereka, terlepas dari status atau kekayaan mereka, tidak dapat menghentikan mulut mereka untuk berair. Item utama untuk lelang ini adalah anggur yang belum pernah terlihat di daratan, anggur kelas surgawi. Kita meminta semua orang untuk mencoba anggur terlebih dahulu. Dengan begitu,
kalian semua akan sadar akan apa yang dipertaruhkan selama penawaran. Suara Songsang mengguncang para hadirin di aula. Secara alami, dia sangat berbeda dari Tang Yuan. Sepertinya danau yang dalam dan tenang berdiri di atas panggung saat keunggulan sikap Sky Suan terpancar dari bahasa tubuhnya. Setelah mencoba anggur ini, aku yakin bahwa setiap orang akan menyadari bahwa itu adalah komoditas spiritual dan harta yang tak ternilai. Tidak ada biaya yang dikeluarkan dan tidak ada harga yang harus dibayar untuk anggur ini. Ini semua akan berharga selama seseorang memiliki keajaiban ini. Songsang melambaikan tangannya. Silahkan, semua orang sudah mulai mendambakan anggur mulia yang belum pernah dilihat ini. Mereka dengan tidak sabar mengangkat gelas anggur mereka saat dalam hati mereka mengutuk balai aristokrat yang pelit untuk cangkir kecil seukuran jari yang disediakan untuk dicicipi. Setiap orang pasti berpikir bahwa cangkir ini terlalu kecil, bahwa mereka tidak cukup besar untuk diminum dengan benar. Songsang berbicara dengan sikap tidak tergesa-gesa. Aku ingin dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa dalam hal ini, balai ini bersalah. Namun, aku memohon semua orang untuk berpikir, jika semua orang meminum anggur ini sebanyak yang mereka bisa, akankah mereka benar-benar menghargai anggur surgawi ini? Selain itu, apakah kamu semua akan membayar harga tinggi untuk anggur seperti itu? Keegoisan ini diperlukan untuk membatasi keserakahan yang akan melanggar komoditas spiritual ini. Semua tamu cukup berpengalaman dalam cara hidup, namun, mereka tidak memahami pentingnya kalimat itu, dan karena itu, menepisnya dengan tertawa. Semua dari mereka bersulang, lalu menghabiskan gelas mereka saat mereka tertawa. Putri Ling Meng tidak meminum cangkirnya. Dia tidak suka minum pada umumnya. Bagaimanapun, dia tidak akan berani minum tanpa mendapat izin sebelumnya. Dua pria berpakaian hitam yang duduk di belakangnya cukup mengintimidasi. Sedemikian rupa, pikiran untuk melangkahi batas di depan mereka sudah cukup untuk membuatnya takut. Jika bukan karena perintah mereka, dia pasti sudah pergi. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan gelas anggur ke kedua pria itu sambil menatap mereka dengan jijik. Sekarang kedua pria ini memiliki 3 gelas di antara mereka sendiri. Kedua pria berpakaian hitam di belakangnya menjadi agak tidak sabar. Sedemikian rupa sehingga mereka hampir menyambar cangkir. Mereka menghabiskan gelas mereka dalam satu tegukan segera setelah menerimanya. Anggur membuat kedua pria ini agak emosional setelah memasuki perut mereka. Orang-orang ini telah meminum anggur dari seluruh negeri, tetapi mereka tidak pernah beruntung untuk menilai komoditas berkualitas tinggi. Keinginan untuk terus minum kuat di keduanya. Mereka berdua memandang kaca yang tersisa secara bersamaan, dan kemudian saling memandang. Tidak ada yang mau menyerah. Tuan Muda Jun mengira bahwa kedua pria berpakaian hitam yang menemani Putri Ling Meng itu tidak biasa. Salah satu dari dua orang itu adalah pria itu. Namun, jika itu benar, siapa di antara semua Tianxiang yang bisa dianggap sederajat? Siapa yang tidak menyerah di depannya? Siapa pria lain itu? Tanpa diduga, kerumunan itu terdiam setelah meneguk pertama. Kemudian terdengar suara tiba-tiba beberapa saat kemudian. Di tengah keheningan ini, seorang pria berbentuk laras yang kuat berteriak saat dia berdiri. Suaranya penuh emosi saat dia mengerang dengan gembira. Ada sedikit bau aneh tentang dirinya. Semua orang berpaling ke sumber suara, dan melihat seorang laki-laki berumur hampir 40 tahun dengan warna yang mempesona tersebar di wajahnya. Dia telah meletakkan tangannya di atas cangkirnya, dan tiba-tiba melompat untuk berdiri. Ada tatapan bodoh di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu benar-benar pantas disebut Dewa Anggur setelah memfermentasi anggur misterius ini. Banyak dari kita yang jatuh setelah hanya minum satu cangkir. Katakan padaku, kapan pelelangan akan dimulai? Berapa harga dasarnya? Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, karena kepala keluarga ini akan mengambil kembali setidaknya 10 botol anggur ini." Orang besar yang baru saja berdiri sebenarnya adalah pedagang garam terkemuka di kota Tianxiang. Dia juga kepala kamar dagang kota Tianxiang, Zhao Menglong. Meski perkataan pria ini terkesan sangat vulgar, namun semua orang menolak untuk menegurnya karena mereka merasa ingin melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, mereka semua mengangguk setuju. Jika bukan karena mereka menjadi adipati, kanselir, dan anggota keluarga besar, tidak ada dari mereka yang akan membatasi diri untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Hanya Dugu Wudi, yang duduk di baris kedua, berteriak dengan ekspresi gelap di wajahnya. "Duduk, bicaralah sesuai dengan lingkungan kamu. Membuat keributan besar seperti itu, apa selanjutnya? Apakah kamu tidak melihat orang-orang di sekitar kamu? Apakah menurut kamu ini adalah tingkah laku bangsawan?" Dugu Wudi sangat cemas dan tertekan. Jenderal Besar Dugu datang ke sini karena beberapa alasan. Salah satu niatnya adalah untuk menunjukkan dukungannya kepada Jun Wuyi. Namun, niat sebenarnya adalah menyaksikan Jun Mo Xie dipermalukan. Dia ingin mengalahkannya, dan menyelesaikan taruhannya pada hari yang sama. 1 botol seharga lebih dari 10.000 tael?
Lelucon apa? Dia terlalu sangat licik kalau bisa menjualnya dengan harga segitu. Bagaimanapun, aku akan memenangkan taruhan ini. Itu sudah pasti. Siapa yang tahu bahwa saat ini 10.000 tael perak untuk sebotol anggur tidak akan dianggap mahal. Anggur tidak hanya akan dijual sebanyak itu, tetapi harganya akan jauh melebihi jumlah aslinya. Juga, karena penjualan yang sukses, dia akan berakhir dengan hutang 25 juta tael perak. Hidup memang sangat tidak terduga. Bagaimana mungkin Jenderal Dugu tidak tertekan? Bahkan jika dia memutuskan untuk menghapus hati nuraninya sekali ini, itu tetap tidak akan membebaskannya dari masalahnya. Apalagi, dia telah mengganggu pertemuan banyak orang saat ini. Dia memiringkan kepalanya dan menyipitkan matanya saat dia dengan marah melihat ke arah ruangan tempat dua paman keponakan Jun Mo Xie dan Jun Wui duduk. Bukankah mereka berdua akan tertawa terbahak-bahak padaku sekarang? Zhao Menglong cegukan saat dia duduk memotong sosok yang menyesal. Meskipun dia adalah pedagang yang sangat kuat di kota Tianxiang, dia tidak akan berani berdebat dengan kepala keluarga kasar dan tidak masuk akal yang terkenal itu. Dia menyimpan cangkir yang sudah kosong itu sambil duduk. Kemudian, dia menghabiskan dua cangkir lainnya di atas mejanya dan mendesah dengan dalam dan puas. Wajahnya penuh kebahagiaan. Dugu Wudi menoleh dan melihat putrinya yang berharga tersenyum. Wajahnya dihiasi ekspresi bahagia dan puas saat dia melihat ekspresi ayahnya sendiri. Seolah-olah dia menikmati kemalangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mendengus dan mengancam. Jika kamu tersenyum seperti itu lagi, aku akan mulai mengatur wawancara pernikahan untukmu mulai besok. Tawa Dugu Xiaoyi tiba-tiba berhenti. Matanya yang besar dan bersinar penuh dengan amarah, dan wajahnya yang cantik menjadi gelap. Dia menoleh saat dia terengah-engah karena marah. Dia kemudian melihat kembali padanya saat dia berbicara dengan cemberut marah di wajahnya. Lihat dirimu. Apakah kamu takut akan kalah? Hutang yang sangat besar. Aku ingin melihat bagaimana kamu membayarnya kembali. Kamu tidak akan mampu membayar kembali 25 juta tael perak bahkan jika kamu menjual semua yang kita miliki. Dugu Wudi sangat marah dengan hal ini dan mengoceh. Bayaran apa? Ayahmu punya banyak uang. Kamu mengatakan bahwa meskipun ayah kamu menjual segalanya, dia tidak akan mampu melunasi utangnya? Apakah itu benar-benar jumlah yang besar? Jika aku benar-benar tidak punya uang, maka aku akan menggunakan putriku untuk menjadikan anak laki-laki itu sebagai menantuku. Itu seharusnya menebus hutang dan membuat kamu bahagia, bukan? Wajah cantik Dugu Xiaoyi menjadi merah saat dia bangkit untuk pergi menentang. Dengan tampilan yang sangat meremehkan, dia berteriak, "Aku tidak menginginkan itu. Siapa yang akan menghargai itu?" Dia marah sekaligus cemas. Meskipun dia menyukai Jun Mo Xie, dia tidak ingin diberikan kepadanya sebagai taruhan. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kekasihnya akan memberinya rasa hormat? Dia tiba-tiba mulai menangis. Matanya mulai berkaca-kaca saat dia menginjak kakinya. Dia kemudian membalik pinggang mungilnya tanpa memperhatikan ayahnya, dan air mata terus mengalir. Dugu Wudi bingung karena dia lupa memikirkan dirinya sendiri, dan telah mengacaukan banyak hal. Dia bergegas menghiburnya. Ketujuh Heroes and Legends Bravely Rushing Forward tidak dapat hadir karena keterbatasan tempat duduk. Karena itu, hanya Dugu Xiaoyi yang dibawa. Dia awalnya menertawakan lelucon itu, tetapi segera mendapati dirinya ditendang di pantatnya. "Maukah kamu turun?" Jun Wui bertanya kepada keponakannya. "Aku merasa ada yang tidak beres." Jun Mo Xie mengerutkan kening dan menunjukkan jarinya. Pria itu telah tiba. Apalagi dia juga membawa seseorang bersamanya. Lebih baik jika aku tidak mengundang masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, aku berencana untuk bertindak dengan hati-hati. Tubuh Jun Wui bergetar. "Aku pikir semuanya akan baik-baik saja." Jun Mo Xie tertawa nakal. "Aku yakin Tang Yuan dan Yang Mo dapat menangani masalah ini. Aku hanya akan muncul di titik kritis." Jun Wui tersenyum penuh arti, tapi mengerutkan alisnya. "Aku takut pengetahuan tentang kekuatanmu akan menyebar cepat atau lambat. Mereka semua akan akhirnya mengetahuinya." Jun Mo Xie setuju dan menggelengkan kepalanya. "Oleh karena itu, kita harus segera mengembangkan kekuatan keluarga kita sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani memprovokasi kita. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun bahkan ketika mereka mengetahuinya. Bagaimanapun, hanya kekuatan yang tidak berkuranglah yang paling kuat dari semuanya, uang." Sementara itu, Song Sang telah memuji banyak kualitas menarik dari anggur ini dan sekarang menyingkir. Song Sang, Dewa Anggur telah berbicara dengan baik karena dia dengan jelas memahami rasa anggur. Dan meskipun penjelasannya tidak sesuai dengan penjelasan Jun Mo Xie, semua orang yang mendengarnya sekarang enggan untuk pergi. Faktanya, mereka semua ingin mencoba-coba anggur yang enak itu. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat, sementara atmosfer telah mencapai puncak kegembiraan yang baru.
Sekarang, sebagai perannya sebagai juru lelang, inilah saatnya Tang Yuan naik ke panggung. Lelang anggur surgawi secara resmi dimulai. Harga dasar setiap botol adalah 10.000 tael perak. Harga bisa naik secara konsisten karena tidak ada batas atas. Dan karena jumlah terbatas dari anggur yang sangat baik ini, setiap meja dapat menampung paling banyak 50 botol. Namun, mungkin ada banyak yang tidak akan mendapatkan anggur ini. Tang Yuan mengumumkan dengan penuh semangat. Bolehkah aku berani bertanya apa yang dimaksud juru lelang Tang? Ketika dia mengatakan bahwa banyak yang tidak akan menerima anggur ini, banyak orang bertanya dengan tidak sabar saat suara Tang Yuan memudar. Itu tidak memiliki arti khusus. Hanya itu, Tuan Song telah menghabiskan seluruh hidupnya bepergian ke seluruh daratan untuk mengumpulkan bahan berkualitas terbaik. Dia telah menggunakan semuanya untuk menyeduh anggur ini. Tidak ada lagi anggur berkualitas tinggi ini yang tersisa. Oleh karena itu, ini adalah lelang pertama dan terakhir dari anggur surgawi ini. Tang Yuan menghela nafas. Hanya sekali ini, semua orang menangis karena khawatir. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Anggur yang sangat baik ini akan habis secara permanen hari ini.